Warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Segera Anda dengarkan suara-suara yang penuh prestasi dalam kiprah mereka. Mozaik Indonesia. Mozaik Indonesia. Waktunya Mozaik Indonesia, pendengar, kami hadirkan untuk Anda. Sore hari ini kita ngobrol-ngobrol santai bersama pelaku UMKM dari Pempek Dian Hasan. Jadi saat ini saya sudah bersama pemilik atau ownernya Pempek Dian Hasan. Ada Mbak Dian Mayasari. Selamat sore, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Tata. Gimana? Masih deg-degan nggak? Masih. Tadi nih kabarnya tuh berasa deg-degan kayak gitu katanya, iya Mbak ya? Iya benar. Tapi gimana perjalanan ke sini tadi, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, baiklah. Nah, kita bakal ngobrolin bagaimana usaha Mbak Dian ini sebagai pemilik Pempek Dian Hasan ya. Ini bagaimana caranya menggugah selera konsumen dengan cita rasa pempek yang premium gitu ya. Nah, jadi sebelumnya kenapa sih memilih pempek untuk jadi pertimbangan usaha gitu ya, Mbak? Sebelumnya saya memilih pempek memang karena hobi dari kecil. Itu ibu saya selalu cekoki saya makan pempek. Dicekokin bahasanya ya. Sekali mungkin 2-3 kali dalam sehari. Jadi karena sudah hobi juga Mbak. Oh, sudah hobi. Oke. Jadi ini usaha pempek yang ini sejak kapan tuh? Kalau mulai jalannya itu 2019, kurang lebih tahun 2019. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, berarti udah berapa lama nih Mbak? Udah kurang lebih 6 tahunan ya. 6 tahunan ya. Iya, Oke. Jadi awalnya tertarik gara-gara memang udah bersahabat dengan pempek gitu ya. Tapi akhirnya ditekuni terus jualan pempek gitu ya. Iya. Ke awal-awalnya saya itu karena bikin pempek kemasinan. Itu kemasinan, kemudian saya itu tertantang untuk ikut kursus pempek. Memberanikan diri setelah ikut kursus itu untuk berjualan pempek. Oh, tapi memang pas awalnya mau ikut kursus itu karena mau jualan langsung? Apa karena awalnya tuh cuman, kan tadi awalnya karena bikin pempek tuh selalu keasinan gitu kan Mbak ya? Iya, memang saya ini orangnya nggak mau diem Mbak dari kecil. Oh iya. Apa aja saya jual Mbak, yang penting halal. Berarti dari dulu tuh udah jualan-jualan gitu iya, ya? Hobi jualan. Iya. Oke. Oh, jadi sebenarnya secara nggak langsung juga, oh ya udahlah kursus gitu ya? Iya. Kursus terus memberanikan diri untuk berjualan pempek secara online dulu pertama-tama itu. Oke. Jadi setelah kursus tuh gimana rasanya? Lega apa gimana? Senang? Lega, karena setelah itu saya tidak pernah lagi keasinan bikin pempek. Oh, udah sempurna ya Mbak ya? Karena udah tahu takaran garam, gulanya kan. Oh, selama ini nih cuma mengira-ngira aja. Oke. Ingat nggak waktu pertama kali bikin pempek terus dijualnya kemana? Saya itu pada waktu Idul Fitri, saya ingat benar, saya langsung buka PO untuk Lebaran. Alhamdulillah lumayan antusias, udah banyak yang pesen. Oke. Sampai saya setelah itu saya langsung kirim ke luar kota. Oh, pertama kali kirim ke luar kota itu kemana? Daerah Pandeglang, itu Jawa. Jawa ya? Iya, daerah Jawa. Pandeglang. Oh iya. Dalam berapa banyak tuh pertama kali kirim tuh Mbak? Ingat nggak? Lumayan itu, kalau nominalnya kurang lebih 500 ribuan ya. Oh, kalau uangnya 500 ribuan ya. Kalau piece-nya itu saya sudah lupa karena udah berapa tahun yang lalu.
Oke. Nah, jadi di pempek Dian Hasan, kenapa pempek Dian Hasan gitu? Karena kan Dian itu dari nama saya. Saya pikirkan lumayan orang udah tahu nama saya Dian. Hasan itu nama orang tua almarhum ayah saya. Oh, jadi dipakein Dian Hasan gitu. Yang simpel aja. Iya. Berarti sekarang udah BPOM, udah halal. Udah halal, udah BPOM, udah ada PIRT juga cukanya. Oh, cukanya. Iya. Oke. Jadi di Dian Hasan ini pempek apa aja yang dijual nih, Mbak? Macam-macam, ini saya jual pempek, macam-macam pempek keriting, lenjer besar, kapal selam, adaan, telur kecil, lenjer kecil. Iya. Terakhir saya juga jual pempek dos. Oke. Kalau ada pesanan untuk acara arisan saya bikin tekwan sesuai dengan request apa yang mereka mau pesan ke saya. Oh, gitu. Tapi kalau yang ready? Kalau yang ready to eat itu kalau misalnya saya bikin status di WA itu mereka langsung beli. Terkadang kebanyakan mereka udah pesen WA dulu dari malam atau dari pagi mereka pesen baik mau pempek ikan ataupun mau pempek dos. Iya. Berarti yang sekarang yang dijual itu tiap hari produksi terus apa gimana? Saya nggak tiap hari Mbak produksi, karena saya juga termasuk ibu rumah tangga, ibu single parent yang masih mengurus anak, mengurus rumah tangga. Jadi rata-rata saya tergantung pesanan dari konsumen juga. Iya, kebanyakan saya pesanan, tapi saya juga menyetok untuk tiba-tiba nanti itu ada orang yang ke rumah mau bawa berangkat pempeknya, itu saya udah stok untuk bekunya. Iya. Berapa banyak sekali nyetok, Mbak? Tergantung. Kalau misalnya saya lagi bikin banyak, saya langsung vakum. Tetapi kadang belum sempat divakum itu orang udah nanyain pempek itu beli saya jual. Oh gitu. Kalau misalnya sisa dari jualan saya itu saya vakum. Oh iya, gitu. Misalnya ada sisa dari saya bikin hari ini saya vakum, saya bekukan. Tapi nggak terlalu banyak sih. Oh, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu lama beku, nanti kan dia takutnya kualitasnya berkurang kalau terlalu lama beku. Oke, baiklah. Jadi kalau misalkan ada yang dadakan tuh tergantung stok ya, Mbak ya? Iya benar. Jadi kalau mereka mau lihat stok di freezer adanya ini, mereka mau langsung beli. Oke. Tapi kalau misalkan enggak dibikinin dulu atau besoknya gitu. Iya benar. Oke lah kalau begitu ya. Baiklah, nah buat yang mau nanya-nanya boleh langsung ke YouTube aplikasi RRI Digital dan juga media sosial kami pendengar, atau bisa langsung telepon di 0711369977. Kita break dulu, nanti kita bakal balik lagi buat ngobrol-ngobrol bersama Mbak Dian Mayasari. Di balik asap mengepul di warung makan sederhana, di balik tangan lincah mekanik di bengkel kecil, di balik kotak-kotak kue yang rapi di rumah makan sederhana, terukir semangat juang para pengusaha UMKM. Mereka adalah tulang punggung perekonomian, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda kemajuan. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, pencipta lapangan kerja, dan penggerak roda perekonomian di berbagai pelosok negeri. Mereka adalah bukti nyata bahwa semangat juang dan kreativitas dapat melampaui segala rintangan. Di tengah arus pasar yang semakin kompetitif, UMKM terus berjuang dan terus bertahan dan berkembang. Mereka adalah nyala api harapan yang terus menyala, menerangi jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan. Mari kita dukung dan apresiasi para pengusaha UMKM agar mereka dapat terus berkarya dan mewarnai perekonomian Indonesia dengan semangat dan kreativitasnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.
RRI Digital. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Kita masih di Mozaik Indonesia, pendengar, masih berbincang-bincang bersama pemilik usaha pempek Dian Hasan ya, ada Mbak Dian Mayasari. Nah, jadi selama dari tahun 2019 Mbak Dian ya sampai sekarang tuh pernah off juga gitu. Iya benar, karena saya masih mengurus anak, waktu itu masih bayi, kemudian hamil lagi, ada anak yang 3 lagi. Jadi saya tidak konsisten tiap hari, tapi yang paling sering konsistennya itu dapat pesanan itu pas mau Idul Fitri. Oh gitu. Iya, mau Lebaran. Jadi pas Idul Fitri itu pasti ada yang pesan ya, selalu Iya, ada yang pesan ya. Alhamdulillah Idul Fitri itu Lebaran, memang lebarannya UMKM. Oh gitu ya. Iya, benar. Berapa banyak nih Mbak kalau Lebaran? Kalau Lebaran omset ya, kalau per piece kita nggak bisa hitung. Omsetnya bisa berapa? Kurang lebih 5 jutaan Sehari? Enggak sehari sih, itu ditotalin kalau misalnya itu kurang lebih 5 jutaan ke atas. Bersihnya itu ya. Oke, baiklah. Tapi biasanya yang beli itu lebih banyak teman sendiri atau pelanggan dari luar gitu, Mbak? Kalau saya kebanyakan orang sekitar, tetangga yang pesan-pesan. Kemudian ada juga keluarga juga. Kebanyakan sih orang sekitar daerah tempat saya tinggal. Oh, jadi ya emang tetangga gitu iya. ya. Oke. Langsung WA dianya. Langsung ke rumah, ada yang WA, ada yang ke rumah. Di rumah tuh dibikinin plang gitu ya? Dibikinin merek juga gitu? Enggak. Kemarin saya bikin kemarin saya sempat jualan di depan rumah. Jadi mereka udah tahu juga sih ke rumah langsung. Oke. Berarti banyak yang beli itu ternyata dari orang-orang terdekat juga banyak ya. Terdekat. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi pempeknya varian apa aja nih, Mbak? Banyak. Kalau pempek kecil itu pempek keriting, adaan, lenjer, telur. Tahu, kalau saya ada yang pesen tahu, pempek tahu saya bikinin karena tahu kan nggak bisa lama kan, harus langsung fresh kan, tahunya yang nggak bisa lama dibikin. Iya. Karena kalau misalkan ada pesanan baru dibikinin. Iya, pempek tahu. Dan ready tahu tuh nggak banyak gitu ya. Nggak bisa, sesuai pesanan aja. Sesuai pesanan aja ya. Iya. Paling banyak yang dipesan tuh pempek apa? Paling banyak itu telur kecil, lenjer kecil, kemudian sama adaan, itu yang paling sering. Oh gitu Iya. ya. Best sellernya pempek Dian apa, Mbak? Best sellernya ya itu 3 itu. Oh 3 itu ya. Best Oke. sellernya. Tapi peminatnya sebenarnya itu pempek keriting, tapi keriting ini kan agak ribet bikinnya. Mbak Tata kan tahu kan kalau pempek keriting itu kan agak memakan waktu. Jadi saya bikin itu kalau orang mau pesen. Tapi kalau misalnya saya tampilkan di WA, alhamdulillah pempek keriting itu yang paling diminati memang. Iya, mau dong keriting gitu. Karena keriting itu dari tekstur juga dia beda ya. Beda. Adonannya juga beda beda gitu kan ya. Makanya kadang penjual tuh agak gimana karena kalau yang lain kan bisa berbagi ya. Satu adonan bisa macam-macam ya. Kalau keriting khusus dia sendiri, nggak bisa diganggu gugat. Beda. Oke, kalau begitu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi setelah bertahun-tahun gitu kan ya, akhirnya kan masuk nih dalam komunitas TUW ya. Iya, benar. Tadi Mbak Dian bisik-bisik juga ke saya bahwa di TUW ini banyak sekali dibantu gitu ya. Apa aja nih Mbak yang didapat kalau misalnya kita gabung di komunitas gitu ya? Alhamdulillah semenjak saya bergabung di komunitas TUW,
untuk perizinan semuanya itu bisa diurus sama ada koordinator yang di TUI juga. Oh gitu, Iya. Memang saya sebelumnya saya udah punya izin NIB sama izin halal sebelum saya masuk komunitas TUI. Nah, terus masuk komunitas TUI ada izin PIRT. Yeah. Alhamdulillah saya dibantu sama teman saya yang ada di komunitas TUI untuk untuk bikin PIRT ini ya, untuk cuka kan. Oh gitu. Iya, untuk cuka. Kalau pempek kan belum bisa PIRT ya, Iya, karena iya. masanya lewat dari Iya. ya. Oh gitu ya. Berarti udah ada halal, udah ada BPOM juga belum? Iya, BPOM belum. Belum ya. Udah halal, udah PIRT, NIB ya. Oke. Jadi udah aman lah ya. Maksudnya kalau misalnya kita Iya, mau bawa kemana-mana juga udah bisa apa ya? Udah bisa pamer-pameran lah. Iya. udah bisa ngagangin lah. Bener. Nggak cuma jualan-jualan aja gitu ya. Di Oke. komunitas TUI juga alhamdulillahnya saya lebih bertambah ilmu tentang dunia pangan ya, terutama ya cara mengelola pempek yang baik dan benar, mengemas. Jadi menambah ilmu, menambah saudara juga di komunitas TUI. Iya. Iya benar, terima kasih juga sama Madam Ati. Iya, yang- benar-benar. Yang selalu ngurusin anak-anaknya di TUI. Ya terlihat sekali ya kayaknya mau benar-benar diurusin ya. Iya benar. Oke, kalau begitu. Nah, jadi apa bedanya Mbak Dian sebelum dan sesudah gabung di komunitas ini? Beda jauh Mbak. Sebelumnya saya hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah tangga, membuat pempek itu ya, setelah membuat pempek ya sudah. Kalau sekarang kalau misalnya ada pelatihan, saya lebih antusias untuk menambah ilmu biar bertambah wawasan juga kan. Jadi kalau misalnya saya lagi bikin pempeknya dibagi waktu, misalnya ada acara pelatihan itu saya geser mungkin sorenya atau malamnya atau besoknya seperti itu. Karena saya nggak mau ngelewatin pelatihan juga, karena Iya. selain menambah ilmu juga kan. Oke, jadi sedikit demi sedikit itu Mbak Dian rasakan ya, Iya benar. mulai dari awal wajahnya pempek Dian sampai Iya. dengan sekarang Iya ikut. benar. Gitu. Kemarin juga kita baru ikut pelatihan untuk logo, jadi AI lebih ya? tahu. Kalau AI saya nggak ikut. Ah. Kalau kemarin tuh ikut logo di UIN itu, jadi tahu cara mendesain logo seperti ini. Oh, Iya, pakai ini ya, Canva ya. Iya, Oke. Canva kan kemarin. Jadi lebih menambah ilmu juga. Oke. Tapi bedanya tuh kalau kita berbicara produk ya. Iya. Yang tadi Mbak Dian bilang kan, Mbak Dian di komunitas ini kan mendapatkan kayak semacam pelatihan ya, bagaimana mengemas ya gitu ya. Nah jadi bisa nggak sih Mbak Dian ceritakan dulu pempeknya Mbak Dian tuh sebelum tahu mengemas kayak gini, sekarang ya. Pokoknya perubahannya lah gitu. Perubahan banyak Mbak. Dulu saya nggak tahu ya Mbak ya, kalau misalnya pempek itu, ini vakum plastik, ada vakum plastik ternyata untuk pempek. Kalau dulu kan dipakai plastik biasa, Iya. langsung dikemas seperti biasa saja. Kalau saya tampilan sekarang tuh dipakum lebih rapi, lebih higienis juga, lebih cantik kan. Kemudian dikemasnya juga rapi kan kalau misalnya dipakum. Iya. Kalau dulu itu nggak tahu kalau misalnya kita bikin pempek tuh harus bersih ya, yang untuk walaupun kita sudah bikin pempek nih Mbak misalnya, itu nggak boleh ditaruh di bawah, harus dilapisin terlebih dahulu Ya. di bawahnya kalau mau foto. Itu jadi menambah ilmu Nilai. juga, iya. Jual ya namanya. Teman-teman juga sering bantu memberitahu, ini nggak boleh ini nggak boleh ini. Iya, karena saya juga sering lihat sih. Maksudnya teman-teman tuh
Mungkin juga ada yang udah belajar tapi masih lupa aja Iya, gitu kan. Pokoknya ngemper aja di lantai ya. Nah itu Berkata nggak boleh tuh, aduh ya harus Allah. pakai alas. Iya, lihatnya tuh kayak gimana gitu. Belum nanti ternyata jempolnya masuk ikut Iya. satu kan ada yang kayak gitu ya. Saya walaupun di rumah nggak ada orang, saya harus pakai plastik tangan, Iya, Mbak. iya. Saya memindahkan pempek selalu pakai sarung tangan karena udah terbiasa. Mm-mm. Heeh. Kalau dulu sebelum itu, oh ternyata bikin pempek itu juga harus higienis, nggak boleh. Nanti pempeknya mungkin basi, Iya, cepet cepet atau berending basi, ya ya. mungkin kan, itu Benar. pengaruh. Oke, baiklah kalau begitu. Apa yang menjadi tantangan ketika dagang pempek nih, Mbak? Tantangannya kalau misalnya pempeknya itu ini apa, pas misalnya lagi bikin pempeknya itu nggak laku ya, misalnya sepi, pas lagi iya, iya. sepi ya Mbak ya, saya berpikir ulang, ini besok pempeknya mau dibuat varian apa ya, terus saya berpikir oh besoknya saya harus promo nih biar menarik lagi. Terus saya bikin misal pempek hari ini 5 lenjer harganya sekian, jadi biar ada perubahan-perubahan terus seperti itu. Nah nanti saya ganti lagi, misalnya mungkin masyarakat sini sudah bosan makan pempek ikan, saya ganti pempek dos itu. Oh, Saya gitu. sering selang-seling. Nah pas pada saat saya bikin misalnya pempek telur atau lenjer, nanti saya selipin besok-besoknya itu saya nggak bikin itu, saya bikin pempek keriting. Jadi biar berganti-ganti, mereka nggak bosen seperti itu. Oke, baiklah. Tapi kalau hal-hal inovasi seperti itu dapat sendiri apa dapat karena udah gabung di komunitasnya nih? Ngalir aja sih Mbak. Ngalir aja ya, muter otak Muter gitu ya. otak bagaimana menghasilkan cuan biar setiap hari dapur ngebul gitu Mbak. Biar dapur ngebul Iya, ya. benar. Oke. Berarti kalau penghasilannya tuh berarti dikalkulasikan tuh 1 bulanan gitu ya Mbak ya? Iya, Nggak- 1 Karena bulan. nggak tiap hari kan? Enggak. Kalau saya itu memang enggak setiap hari konsisten harus bikin, karena saya memang harus sesuai pesanan. Karena memang kalau misalnya setiap hari bikin, saya juga masih ada kerjaan yang lain yang harus diurus juga kan, terutama anak dan keluarga kan. Nah, jadi kadang 2 hari sekali saya bikin. Untuk omsetnya itu ya per bulan. Kalau di pempek Dian Hasan ini untuk penghasilan per bulan nggak menentu sih Mbak. Terkadang namanya berdagang ya, kalau lagi rame ya rame, kalau lagi sepi ya sepi. Rame berapa apa? Omsetnya per bulan Heeh. itu sekitar 2 jutaan ya per bulan kalau misalnya lagi rame. Iya. Saya juga sering terima pesanan orderan dari masjid, misalnya Iya, bikin pempek kapal selam Heeh. untuk acara di masjid. Ya, saya pernah terima orderan. Oh. Iya, alhamdulillah. iya. Jadi untuk acara-acara misal Iya, maulid gitu-gitu iya. ya Mbak ya? Saya sering terima Pengajian. pengajian benar, pempek. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi kedepannya pengennya ada inovasi apa lagi nih untuk di pempek Dian Hasan ini, Mbak? Kedepannya saya ini kepinginnya buka toko pempek sih Mbak. Keinginan saya ini mungkin itu agak ditunda sedikit, menunggu anak saya sudah bisa mandiri agak besar sedikit, yang paling kecil itu mungkin saya kepengen buka toko pempek. Oh, Iya. oke, baiklah. Pengen bikin toko pempek ya. Iya. Oke. Karena memang kayaknya kalau ada toko tuh seru aja gitu. Iya benar. Karena kalau setiap hari tuh beda Mbak sama yang ini. Kalau setiap hari tuh kita juga lebih dikenal ya dibanding kalau kita cuman online. Heeh. Online yang tahu juga ya tidak terlalu cukup luas kan. Kalau misalnya kita ada toko tuh enak Mbak. Itu menurut saya. Tapi ini ada Instagramnya nggak sih? Instagram ada Mbak. Pempek Dian Dian Hasan Hasan. Instagramnya Iya, ya. iya. Oke. Jadi selain bisa kontak di Facebook, di Instagram juga Instagram juga ada. ada Di gitu ya. Facebook, di Facebook yang paling banyak sih. Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal pengiriman keluar kota ya, Iya. paling banyak tuh daerah mana yang order, Mbak? Saya pernah paling banyak itu kirim daerah Bangka. Oh, Bangka. Iya. Padahal Bangka banyak ya pempek ya. Iya.
Itu masih saudara saya juga sih. Kalau daerah Bangka itu terkendalanya itu untuk pengiriman kemarin karena saya juga masih minim untuk pengetahuan soal pengiriman ekspedisi. Itu jadi sempet cuka itu ada yang pecah. Mungkin pada ekspedisinya itu mungkin diuntal-untal ya Mbak ya, kardusnya mungkin. Jadi pas sampai di tempat ini saudara saya itu dia bilang cukanya tumpah 3 botol kalau nggak salah. Iya, Gimana tuh Mbak solusinya? solusinya ya. Kan pasti komplain tuh ya. Iya bener. Saya juga nggak enak kan. Iya. Pas dia ke Palembang itu saya kirimin lagi Oh. ya cukanya. Diganti pas dia ke Iya. Palembang. Tapi pempeknya masih nggak? Sampainya udah habis kan. Pempeknya udah habis. Oke, baiklah. Tapi sekarang tuh udah tahu lah ya Mbak ya bagaimana cara ngirim ya, Ngirim, ya. ekspedisi-ekspedisi yang menampung Iya gitu benar. ya. Sekarang udah tahu sih kalau ngirim ke Jakarta pakai ekspedisinya ini lebih murah. Iya, jadi kan kalau dulu kan nggak tahu. Iya. Taunya kan cuman JNE, JNT kayak gitu kan. Benar-benar. Sekarang udah tahu banyak dari teman-teman juga suka nanya di komunitas ini kalau kirim ke sini pakai ekspedisi apa? Mereka kan sudah lebih banyak pengalaman kan. Iya. Oh, oke. Baiklah kalau begitu. Nah, jadi ke depan nanti pengen ada toko pempek. Iya, cita-cita. Cita-citanya. Terus nanti kalau online-nya apa nih, ada inovasi apa lagi nih Mbak? Kalau online-nya sementara itu saya itu pengen mengembangkan taekwondo juga sih Mbak. Kalau bisa itu saya itu udah tercetus ide itu pengennya makan taekwondo itu seperti makan mie instan. Jadi tinggal seduh. Tinggal seduh. Oh iya. Langsung jadi. Langsung jadi ya. Tapi masalahnya nanti harganya tuh Lebih mahal. lebih mahal ya. Pengemasannya ya. Karena memang ya bahan baku bikin Taiwan kan juga nggak murah juga ya Iya, maksudnya benar. ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, tapi kalau orang mau pesan Taiwan model itu bisa ya? Bisa Mbak. Saya itu sering tetangga saya itu misalnya ada acara arisan, itu dia panggil ke rumah. Tapi saya udah bikin di bumbunya udah saya bikin, tanggil pas di rumahnya itu saya tinggal seduh air, tapi saya yang meracik semuanya. Saya yang ngurusin tewannya. Yang tewannya Mbak yang ngurusin ya. Ngurusin tewannya sampai disajikan ke meja kan. Oke. Saya yang ngurus. Oke. Oke lah kalau begitu ya. Kita break dulu, nanti kita balik lagi masih bersama Mbak Dian Mayasari, pemilik dari Pempek Dian Hasan. Kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati. Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban. Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru. Tahukah Anda istilah microsleep?
Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mozaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mozaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mozaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mozaik Indonesia. Masih di Mozaik Indonesia, kita masih bersama pemilik dari usaha pempek Dian Hasan, ada Mbak Dian Mayasari, ngobrolin mengenai menggugah selera konsumen dengan cita rasa pempek premium ya. Nah, saya mau tanya nih Mbak Dian, jadi selera konsumennya Mbak Dian tuh yang seperti apa? Kalau saya tuh konsisten, Mbak, memang takarannya itu yang premium. Jadi 1 kilo ikan itu tapiokanya itu 500 gram, jadi separuh dari itu. Separuh jadi, dari itu? Iya, jadi pempeknya ikannya lebih terasa memang. Ikannya lebih terasa? Iya, benar. Terus jenis ikan yang dijual untuk di pempeknya Mbak Dian nih? Kalau jenis ikan saya tergantung pesanan konsumen. Oke. Tapi masyarakat kita itu paling banyak memang kakap ya. Karena lebih terjangkau harganya. Lebih terjangkau ya? juga, kemudian mungkin lidah mereka sudah terbiasa juga makan pempek ikan kakap. Kalau gabus kan agak kurang terasa ya. Ikannya ya. Oke, jadi kakap ya? Iya. Tapi kalau misalkan ada yang request mau gabus, tenggiri boleh iya, ya? Sangat boleh itu. Nah, untuk harga dari kakap tadi berapa? Kalau kakap itu Rp2.000 saya jual. Kalau pempek ikan gabus itu Rp3.000. Kalau tenggiri mie gabus itu dari Rp3.500 sampai Rp4.000. Oh gitu. Iya. Kalau tenggiri aja? Kalau tenggiri aja itu udah 5.000-an. 5.000 ya? Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, jadi open reseller nggak ini? Open reseller? Iya, Kak. Saya sih belum ada reseller. Tapi kalau yang rutin beli pempek dengan saya itu alhamdulillah sudah banyak, Mbak. Oh, sudah banyak ya? Iya, kalau yang di Jakarta itu dia kalau pas dia lagi makan pempek, pengen makan pempek pasti WA saya, kirimin ya pempek seperti biasa, seperti itu. WA. Itu Iya. teman apa? Bukan teman. Awal-awalnya itu dari temen, dia itu kepengen makan pempek, mau direkomendasikan sama temennya. Temennya itu baru teman saya itu. Dia nggak bilang kalau itu mau dijual ke temannya yang satunya itu. Ya saya kan seperti biasa pasang stiker di kemasan vakum. Dia kontak sendiri dari kemasan stiker tadi, nomor WA saya dia kontak sendiri, katanya iya saya kemarin dikirimin sama teman saya, enak Mbak, saya mau dong. Dari situ alhamdulillah orangnya selalu rutin repeat order sebulan sekali. Sebulan sekali itu pasti ya. Iya. Berapa banyak Mbak sekali kirim? Kalau Mbak itu dia kebetulan dia sendiri yang suka makan pempek, karena katanya dulu dia itu sempat tinggal di Palembang sebentar, jadi udah terbiasa makan pempek, jadi dia sendiri yang makan. Suaminya kan nggak terlalu hobi, jadi paling sedikit 200.000 dia kirim pempek, 100 piece ya, 100 piece ya setiap bulannya iya. ya. Oke, berarti bulan kemarin udah ngirim? Udah ke Jakarta. Bulan ini yang belum ya? Iya, bulan ini. Kadang nggak tentu juga dia Mbak, kadang sebulan 2 kali. Iya. Paling lama itu 1 bulan sekali. Tapi kalau Mbak Dian nih berjualannya selain online tuh ikut-ikut bazar juga nggak? Saya pernah Mbak ikut bazar.
Tapi mungkin karena anak saya masih kecil, pas pulang keteteran Mbak, rumah saya kayak kapal pecah. Jadi makanya saya kalau ikut bazar itu jadi mikir-mikir yang di rumah juga keteteran. Belum yang di bazar kan harus ditunggu ya Mbak, harus sampai selesai, sampai tutup. Saya masih harus mengantar anak sekolah, harus ngurusin anak saya yang kecil juga Mbak. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi ya apa ya, harus memanage ya. Iya, saya harus pinter-pinter membagi-bagi ya, benar. Badan saya harus dibagi-bagi. Alhamdulillah. Berarti ini sudah menjadi mata pencarian begitu ya Mbak? Mata pencarian Mbak. Kebenaran suami saya itu 2 tahun yang lalu udah meninggal dunia. Jadi ini sebagai mata pencarian saya, membuat saya lebih semangat. Jadi kalau misalkan males sedikit harus ingat lagi ya tujuan awalnya. Demi anak. Iya ya. Jangan nangis Mbak. Nanti Tata ikutan nangis. Oke, yang pasti mudah-mudahan aja lah semakin banyak yang order ya Mbak ya. Terus semakin maju juga. Terus kan sekarang nih kan Mbak Dian kan sendirian ya. Iya benar. Mbak Dian sendirian, mudah-mudahan nanti akan ada apa? Semakin banyak orderan tuh ada yang bantuin gitu ya Mbak ya. Amin. Iya. Kalau lebaran saya tuh suka keteteran Mbak, saya pasti ajak teman 1 orang untuk membantu saya. Ada ya. Setiap lebaran alhamdulillah saya pasti ajak 1 orang sampai 2 orang lah. Kalau misalnya pas lagi pesanan banyak seperti kapal selam dari masjid misalnya 200 piece atau 300 piece, itu saya pasti ajak teman Mbak, karena pasti error kalau misalnya saya sendiri. Harus ada orang yang membantu kan. Tapi teman yang ngerti juga. Iya, yang bikin pempek. Iya bener, yang paling tidak dia ngerti terus bisa membantu, dia tahu kan kalau misalnya dia bagaimana dia harus kapan ngangkat pempeknya. Paling tidak minimal lah dia harus tahu mengemas pempek. Oh gitu. Tapi tetap yang bikin-bikin Mbak. Iya, tetap saya yang bikin. Tetap ya. Tetap saya yang dia bikin. yang ngemas, Iya, yang membantu iris saja ya gitu ya. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu ada yang mau disampaikan Mbak Dian sebelum kita akhiri? Waduh, udah ada contekan. Ada contekannya nih. Kamera siap. Sedikit kata-kata ini ya untuk pejuang rupiah yang sama berjuang untuk saya, seperti saya. Ketika kamu ingin menyerah, lihatlah ke belakang dan ketahuilah seberapa jauh perjalanan yang sudah kamu tempuh untuk meraih tujuanmu. Agak Mbak Tata agak melo. Ya lanjut aja Mbak, nggak apa-apa. Ya itu aja Mbak. Itu aja. Iya. Itu kertasnya panjang tapi. Tulisannya aja agak panjang. Oke, baiklah. Ya kita doakan semoga yang lainnya juga, apalagi yang baru mau berbisnis juga, mudah-mudahan semangatnya tetap semangat ya. Iya. Karena memang nggak mudah ya Mbak ya. Iya, kadang musuh terbesar tuh diri sendiri. Iya benar, melawan kemalasan. Musuh terbesar melawan kemalasan diri sendiri, benar. Oke. Terima kasih banyak ya Mbak Dian Mayasari udah sharing bersama Pro 1 Palembang. Sukses selalu untuk usahanya. Terima kasih juga Mbak Tata, terima kasih juga untuk Pro 1, terima kasih juga untuk TUW. Banjir air mata ya. Iya, agak baper. Terima kasih, sukses selalu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita sudah ngobrol-ngobrol bersama pemilik Pempek Dian Hasan, Dian Mayasari. Jadi langsung aja ke IG-nya, follow ya Pempek Dian Hasan, langsung order aja di sana sama Mbak Diannya langsung. Yang pastinya untuk kita semua mudah-mudahan ini obrolan kita ini semakin bermanfaat, dan buat pejuang rupiah seperti apa yang dikatakan Mbak Dian tadi, jangan putus asa, tetap semangat dan maju terus lah ya pokoknya. Jangan kemana-mana, setelah Mozaik Indonesia ini kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Baru saja Anda dengarkan Mozaik Indonesia.